Faisal naksir berat sama Naya, anak kelas sebelah. Setiap hari dia cari akal gimana cara ngungkapin perasaannya yang keren. Akhirnya, dia titip surat lewat adiknya Rini, anak kelas 7 yang polos dan bawel. Dek, tolong kirim surat kakak ke Naya ya. Siap, Bang. Sore harinya Reno deg-degan nunggu kabar. Akhirnya Rini datang juga. Bang, suratnya udah aku kasih. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia mau jadi pacar abang. Faisal loncat kegirangan. Akhirnya si Faisal nggak jomblo lagi. Ternyata si Rini kasih surat ke si Naya yang hitam legam. Karena di kelas itu ada 2 yang namanya Naya. Sungguh ada yang kocak. Kunti Merah sedang bersedih si Gunderwo menghampiri dan bertanya. Kenapa kamu nangis? Aku sedih karena kematianku. Saat itu aku melihat pengemis namanya Anton. Aku kasihan sama dia. Lalu aku nikahin dia dan tinggal di rumahku. Tapi dia malah mendorongku dari atap. Jahat sekali si Anton itu. Kita harus balas dendam. Lalu si Anton pun ditakut-takutin sama si Gunderwo hingga lemas dan tak berdaya lalu membawanya ke hadapan si Kunti Merah. Kunti Merah menunjukkan pisau gaibnya. Kunti dan Gunderwo pun puas. Udah kak, itu aja. Totalnya berapa ya? Gaya elit, ekonomi sulit. Masa cuma beli satu sih? Itu kamu bawa teman. Minimal kamu traktir kak. Pelit banget coba. Jangan cungkau ya kak. Aku cuma bawa duit 2.000 loh kak. Gimana traktir mereka? Aku aja jajan 1 bulan itu 2.000. Minimal kalau ngomong itu ngotak kek. Kau tuh yang ngotak. Minimal kalau ke Yumar itu bawanya itu goceng kek. Jangan 2.000, miskin banget. Oh iya dek, kami ini lagi ada promo. Beli 1 Yupi, gratis 1 kotak Yupi. Ada yang mau beli nggak? Hayo, keburu kehabisan. Wih, mau banget dong kak. By the way, utang boleh nggak kak? Idih, udah nggak beli cuma 2.000, minta promo, malah ngutang lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. By the way, jangan balik lagi ya. Si bayi ya, si bayi, si bayi ya, si bayi. Azan tuh, azek. Kalau anak-anak lain dijemput, kalau aku nggak perlu dijemput. Loh, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan? Mama kok nggak ada ya? Aku ganti baju dulu lah. Aduh, aku udah lapar. Bang Yuta dan Kak Mio juga belum pulang. Heran deh, telepon pun nggak diangkat. Mending aku makan siang. Ginilah kalau orang tua punya anak pinter. Nggak ngasih kabar juga santai aja. Udah sore loh, belum ada yang pulang. Akhirnya bunyi juga HP. Halo, Ma. Tapi nanti malam pulang kan? Aku nggak sabar lihat Bang Yuta jalan. Aku ganteng nggak ya menurut Arin? Bosan sendirian, ngantuk. Waduh, udah malam, hujan lagi. Ih, masih belum pulang. Ini lagi pesanan makananku dibatalin mulu gara-gara hujan, gak ada yang mau nganter. Halo Ma, kalian kalau mau banget pulangnya. Kalau anak lain pasti udah nangis-nangis. Udah gitu gimana aku makan coba? Bolak-balik di cancel. Apa? Hujan badai. Taiga, masuk. Kamu di mana Taiga? Taiga, tolongin Ma Taiga. Ma diculik Godzilla Taiga. Hah? Diculik Gojali? Kenapa dia nggak lawan? Bukan Gojali Taiga, Godzilla monster. Hah? Waduh, ya udah Ci, kita selamatkan Ma sekarang. Cepetan. Iya. Oke, Taiga harus memakai kekuatan dalam jurus Yuaimo. Kekuatan terbang Yuaimo. Itu dia Ma. Taiga, tolongin Ma Taiga. Mama dimakan. Berubah. Suster, ya apa ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja terserempet mobil dan kepala saya sakit. Kalau begitu saya akan memanggilkan dokter. Kepalamu terluka, nak. Ayo ikut dokter. Jangan takut, nggak sakit kok. Maaf Dokter Taiga, Bapak Daiji Sato mengalami cedera dan harus segera diperiksa. Dia adalah orang yang penting di kota ini dan beliau sangat sibuk. Kalau begitu, selesai saya mengobati anak ini, saya akan segera mengobati Bapak Daiji Sato. Berani sekali kau tidak tahu siapa aku. Sekarang juga periksa aku. Lebih baik Bapak meninggalkan ruangan ini supaya saya bisa fokus melakukan tugas saya. Benar-benar sikap kurang ajar. Saya akan memberitahu pada bosmu supaya kau dipecat dari tempat ini. Dokter Taiga yang baik, terima kasih sudah menolongku. Kepalaku jadi tidak begitu sakit. Sama-sama
pertama, nak. Setelah ini aku harus menemui kepala rumah sakit. Kau sudah melakukan kesalahan besar, Dr. Taiga. Mulai sekarang kau tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit ini. Kau dipecat. Tapi saya sudah melakukan hal yang benar, Pak. Diam kamu, gak usah protes. Enak aja, Pak Yabu yang dipecat. Tuan Muda kenapa bisa ada di sini? Tuan Muda katamu, Tuan Muda adalah anak pemilik rumah sakit ini. Aku anak yang ditolong Dr. Taiga. Pria jahat ini mau ngerampok toko roti, tapi tiba-tiba kakek tua pemilik toko rotinya malah baik banget. Dia ngambil rotinya terus dikasihin dong, karena pria itu kelihatan kelaparan. Nah, pas si penjahat udah pergi, kakek ini nemu koran. Dia baru sadar kalau pria tadi tuh penjahat yang lagi dikejar polisi. Akhirnya si kakek ngelapor ke polisi kan, dan pria jahat ini ngeliat semuanya. Dia bawa pisaunya dan ngedatengin toko si kakek. Pisaunya dia jatuhin guys, dan pas banget polisi juga datang nangkep pria itu. Gak disangka ternyata pria ini sendiri yang naruh koran beritanya. Karena di situ tertulis siapapun yang nyerahin pria ini ke polisi bakal dapat imbalan 400 juta. Pria itu tahu kakek ini orang baik, makanya dia bales budi, sengaja biar si kakek yang dapat uang imbalannya. 4 tahun berlalu, pria itu udah bebas. Sedihnya ternyata si kakek udah meninggal. Uang 400 jutanya ternyata nggak pernah dipakai sama si kakek. Disimpan untuk pria ini supaya bisa memperbaiki kehidupannya. Akhirnya dia beli toko roti si kakek. Dia terinspirasi untuk jadi orang baik seperti kakek itu. Sugar, cepat ke sini. Ada apa, Ma? Bantu Mama pasang gas. Siapa? Laksanakan. Sugar sedang apa? Menjauh, Haina, nanti meledak. Aku gak mau jadi tumpah. Gasnya ada asap. Telepon damkar, cepat ke sini. Ada apa, Bu? Ada gas keluar asap di rumahku. Siap, tenang, Bu. Berdoa. Semoga kami masuk surga dan dapat bidadari cantik. Kami adalah Orang pemberani. aman, Bu. Semuanya sudah terkendali. Di kelasku ada bangku kosong, pemiliknya meninggal minggu kemarin. Tapi aku bisa melihatnya. Hantunya si Rizky. Dia meninggal ketabrak mobil di depan sekolah saat pulang sekolah. Kamu kenapa gentayangan? Lah, Tan, lu indigo ya bisa lihat gua. Bagus deh, gua mau minta tolong, boleh nggak? Kenapa, Tan? Kita ngobrolnya di sini. Si Rizky sekarang ada di sebelahku, dia mau ngomong. Lu jangan bercandain orang yang udah meninggal. Halo Lisa, apa kabar? Ini gua Rizky. Jaga diri baik-baik ya, aku duluan. Doain saja semoga aku tenang di alam sana. Rizky, sumpah aku kangen banget sama kamu. Hai Pangeran, kenalin, nama aku Jiva. Aku harap kamu bisa akur ya sama aku. Oh iya, aku ini anaknya Pak Santoso, orang terkaya sejagat raya ini, nomor 2 se-Asia. Kamu kan nomor 1, aku nomor 2. Ih Pangeran, kok aku ditinggalin gitu aja sih? Aku lagi ngomong loh. Pangeran, tungguin gue. Pangeran tega banget ya sama gue. Ya tega, namanya bercanda umum. Wah, itu suara siapa? Berani banget gituin gue. Bukannya sih cantik, tapi mah pelakon banget ya. Cantik-cantik, bukannya mulus. Anak orkai, tapi sayang gak dididik sama orang tuanya, makanya gak punya harga diri. Aduh, meledak. Passwordnya apa, Basin? Salah Hege, bukan yang itu, tapi yang lagi ngetren itu loh. Oh ya, yang itu ya. Oke, sini mana Bermuda? Wow. Woi Besta, coba lihat tuh, ada orang kaya mampir ke toko kita. Mantap, ku porotin biar dia borong di sini. Hahaha. Lah kok pembantunya ya masuk ke toko kita, Cok? Aduh, jadi bau lah toko nih. Astaga, dekil banget lagi tuh. Pasti dia udah gak mandi berhari-hari nih. Malas banget ngelayaninnya. Mbak, kira-kira eyeshadow yang cocok untuk kulit saya yang mana ya, Mbak? Nggak ada, Kak, yang cocok untuk kau. Soalnya kau hitam kali loh. Mending kau beli di toko lain, Kak. Di sini soalnya mahal. Cika, tolong masuk ke toko sekarang. Pantesan aja rating toko kita jadi rendah, soalnya pegawai barunya kayak gini. Cika, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakuin? Tahu dong, Bu Bos. Selamat ya, guys. Kalian dipecat dari sini. Hahaha. Jadi ternyata itu Ibu owner. Sudah jelas. Hahaha. Silahkan dikerjakan ya tugas yang Ibu kasih. Mama, di situ murid Mama ada yang tidur. Terus kamu mau bangunin? Ya udah, silahkan. Tapi nanti Mama nggak tanggung jawab ya.
Oke. Woi bro, bangun. Itu ada anak guru tuh. Bangun woi. Gila, gue gak tanggung jawab sih. Ih, kamu bangun. Ini tuh jam pelajaran. Kebo banget sih. Apaan sih ini bocil bacot banget. Gue sumpah juga tuh mulut lo. Aduh, kalau nyapu tuh yang bersih dong. Ini masih kotor, tahu nggak? Iya Bu, akan aku bersihkan. Dasar kakak pemalas. Apa? Dia bilang aku pemalas, padahal dia hanya santai saja dari tadi. Aku yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Mi, ada yang nyariin tuh. Nggak tahu siapa. Hah, masih berani ya kamu tinggal di sini? Kalau udah nggak sanggup bayar utang, ya kamu pergi dari sini. Maaf, tapi saya belum punya uang. Oke, kalau begitu, saya minta 1 orang dari 2 putri Anda. Hah, ikut sama dia? Aku nggak mau, Ma. Pokoknya aku nggak mau. Heh, mending kamu aja yang ikut sama dia. Tapi Mah, Nggak ada tapi-tapian. Mah, aku ke Indomaret dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Bu, Pak, sedekahnya. Mereka siapa ya? Aku seperti mengenalnya. Hah? Ibu, adik Kak, maafin kami Kak. Kakak mau kan tinggal sama kami lagi? Maaf, aku nggak bisa tinggal sama kalian lagi. Israel negaraku, Israel benderaku, yang lain tak boleh ganggu. Ngomong apa sih tuh orang? Kalau nggak mau diganggu jangan ambil tanah orang. Aku ada ide. Lebih baik dikerjain aja. Kurang 1, Palestina harus merdeka. Hei, jangan lari kau. Beraninya jangan sama warga sipil. Indonesia, saudara kami ada di sini.